Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Ida Silalahi. Meeting Gembala Kul diadakan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, pukul 19 WIB sampai selesai. Pembicara Pendeta Julianto Simajuntak dengan tema Hati yang Pulih dan Manusia Baru. Meeting ID dan Paskot ada di layar berikut. Menara Doa Zoom dibuka pukul 9, pukul 19, dan pukul 20.15 WIB setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudari untuk dapat mengikuti bersama-sama Menara Zoom ini dengan meeting ID dan Paskot ada di layar berikut. Ibadah WBI diadakan pada hari Rabu 27 Oktober 2021 pukul 19 WIB melalui Zoom. Meeting ID dan Paskot ada di layar berikut. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 14 WIB melalui Zoom. Dengan meeting ID dan Paskot ada di layar berikut. Malam kebersamaan keluarga besar GBI Gihon dengan tema The Time Is Now. Pembicara Maimunah Natasha. Diadakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 19 WIB. Dengan meeting ID dan Paskot ada di layar berikut. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 13 WIB. Bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden. Kontak person PDM Toto Andrianto. Departemen Musik mengajak saudara-saudari yang rindu melayani sebagai worship leader, singer, bass, keyboard, drum, saxophone, dan soundman dapat menghubungi saudara Cepri dengan nomor telepon 0852 7885 7169. Departemen Multimedia mengajak saudara-saudari yang ingin melayani di bagian kameramen, operator video mixer, dan operator multimedia dapat menghubungi Bapak Moses dengan nomor 0823 8421 1110. Kami dari Departemen Misi PI akan mengadakan pelatihan misi. Pelatihan ini diadakan setiap hari Senin dimulai pada tanggal 25 Oktober 2021 sampai tanggal 22 November 2021 via Zoom pukul 19 sampai dengan 20:45 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang seluruh gembala-gembala cabang, kasub misi cabang yang ada di Subrayon maupun gembala-gembala Kul ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki hati misi untuk bersama-sama mengikuti pelatihan ini. Meeting ID dan Paskot ada di layar berikut. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari lepas hari Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Kita ketemu lagi dengan hari Minggu, dan kita mau sama-sama satukan hati kita untuk fokus memuji menyembah Tuhan hari ini. Amin. Mari kita satukan hati kita terlebih dahulu untuk berdoa memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu hidup kami ini adalah karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, ibadah yang kami lakukan hari ini kami dedikasikan hanya untuk-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk menyatakan cinta kami, untuk menyatakan kerinduan kami, untuk menyatakan tekad kami bahwa selama hidup kami mau mengasihi Engkau dan setia melayani-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Oh ya Allah, masyarakat ya Allah.
Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk Diberkatilah Engkau ya Bapa atas setiap pujian penyembahan daripada anak-anak-Mu yang pada hari ini Tuhan Engkau senantiasa diagungkan. Bapa, terima kasih Tuhan atas keberadaan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih atas kasih sayang-Mu senantiasa menyertai negeri ini Tuhan. Diberkatilah hamba Bapak Jokowi yang senantiasa Engkau memegang tangannya. Diberkatilah juga Tuhan wakilnya Bapak Mor Amin Tuhan. Diberkati seluruh para kabinet kementerian. Diberkati atas setiap kinerja mereka yang senantiasa mendukung atas visi Presiden. Bapak, terima kasih biar apapun yang mereka lakukan, program-program yang ditentukan untuk mensejahterakan negeri ini. Bapak, diberkati rasa setiap usaha mereka, kontribusi mereka untuk membawa negeri ke arah yang lebih baik, kontribusi mereka untuk membawa masyarakat bangsa ini, negeri ini ke arah yang lebih cerdas lagi. Itu juga oleh karena anugerah-Mu Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Tetaplah kasih sayang-Mu senantiasa ada pada hamba-Mu Bapak Jokowi Tuhan. Tetaplah juga kasih sayang-Mu senantiasa menyertai setiap mereka, terus khususnya untuk para kabinet kementerian. Biarlah kinerja mereka bukan untuk mencuri kemuliaan-Mu, tetapi semuanya untuk mempermuliakan Tuhan, kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas apa yang Engkau berikan di dalam perlindungan dan keamanan serta kesehatan yang senantiasa Engkau tambahkan. Engkau berikan kesehatan atas negeri ini. Engkau berikan kami kekuatan untuk melewati badai khususnya dalam hal ekonomi Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa memegang tangan daripada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih juga atas para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan khususnya dari tingkat gubernur, wali kota, bupati dan semua jajarannya. Sebab Engkau yang senantiasa menyertai mereka Tuhan.
Terima kasih Bapa atas setiap kinerja mereka dan kesatuan hati mereka. Jika Engkau senantiasa menganugerahkan visi-Mu Tuhan atas seluruh para pemimpin-pemimpin kami, khususnya yang ada di pemerintahan daerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Tetaplah belas kasihan-Mu ada pada bangsa ini mulai dari Papua sampai ke Aceh. Tetaplah Tuhan, kasih-Mu senantiasa, perlindungan-Mu Tuhan, dan kesetiaan senantiasa pada bangsa ini. Karena kami tahu bahwa bangsa ini senantiasa naik oleh karena campur tangan Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur juga Tuhan atas para hamba-hamba-Mu senantiasa Engkau kasihi. Hamba-Mu Tuhan, gembala pembina kami dan kepada wakilnya. Dan hamba-Mu juga Tuhan, gembala raya yang Tuhan percayakan pada wadah ini, dan ketiga wakil yang Tuhan percayakan. Biarlah tetap kasih sayang senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun mereka atas setiap visi misi, atas setiap perlindungan dan kekuatan yang Kau berikan. Hikmat Tuhan senantiasa menyertai mereka, menjadi berkat atas bangsa-bangsa, menjadi berkat atas bangsa, atas kota ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang membangun tangan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih semuanya oleh karena anugerah Tuhan, kesehatan, perlindungan, dan semua anugerah tuntunan perlindungan-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai hamba-Mu, sehingga sampai saat ini kesehatan yang Kau berikan, visi misi, serta apapun dalam perlindungan-Mu Tuhan, Engkau senantiasa melimpahkan bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Biar apa yang keluar dari bibirnya adalah kuasa, adalah firman yang berkuasa untuk memberikan seluruh umat-Mu yang mendengar, meresponi dan menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah firman yang dilepaskan, firman yang hidup. Apa yang disampaikan kepada hamba-Mu Tuhan melalui roh, itu yang disampaikan kepada jemaat-Mu yang Tuhan percayakan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa. Lewat hamba-Mu Tuhan kami diberkati. Lewat hamba-Mu Tuhan setiap para penonton semua yang secara onsite maupun secara online diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkati oleh setiap jemaat yang senantiasa dengan respon mendengar atas setiap firman yang dilepaskan. Biarlah menjadi kekuatan dan perlindungan yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Tetaplah firman-Mu ada pada kami. Ini tetaplah kasih sayang-Mu tetap pada umat-Mu dan umat-Mu yang ada wadah ini. Tetaplah perlindungan Tuhan senantiasa turun atas wadah ini. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sampai akhir ku menunggu kota, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku Puji Tuhan, saya percaya kita semua merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan hadir di dalam hati kita. Amin. Bulan ini bulan misi, kita bersama-sama akan bergerak melakukan apa yang kita bisa untuk memberitahukan tentang Yesus kepada banyak orang. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangannya. Mari kau yang di rumah-rumah lambaikan tangannya, katakan dengarkanlah suara Nabi memanggil semua
Tuhan bilang orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi saksi. Ya kan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Mari kita ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sebanyak-banyaknya orang. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Saya percaya kita semua sudah mengalami begitu banyak kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sekarang tugas kita menceritakannya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Mari sekali lagi katakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Dia pantas untuk diceritakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat setiap jemaat yang Tuhan percayakan di wadah ini. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan, pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti juga jiwa kita baik-baik saja. Nah, hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan. Saya berikan tema pewarta kabar baik di era digital. Terambil dari firman Tuhan dari Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Oktober ini kita bersama-sama memasuki bulan misi dan penginjilan, khususnya bagi warga Gereja Bethel Indonesia. Nah, mengapa demikian pentingnya kita melakukan misi dan penginjilan? Karena menginjil dan memuridkan adalah perintah utama dari Tuhan Yesus. Itu tercatat di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Serta Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita sering menyebutkan sebagai amanat agung. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berpesan kepada para murid supaya mereka semua melaksanakan misi dari Tuhan Yesus, yaitu amanat agung. Nah, Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Pernah enggak kita berpikir bagaimana caranya memberitakan Injil kerajaan itu ke seluruh dunia? Kalau kita menggunakan pesawat terbang, berapa harga yang harus kita bayar? Kemudian kalau kita menggunakan kendaraan umum, ya kendaraan ya berupa mobil Bapak Ibu, berapa lama kita harus tempuh sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke seluruh dunia? Puji Tuhan, kita sedang memasuki yang namanya era digitalisasi. Nah, melalui digital ini adalah jawabannya. Melalui apa? Media online dan media sosial, kita dapat melakukan satu postingan yang membuat orang-orang akan penasaran terhadap apa itu tentang Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya berita di dalam online kita itu adalah berita kebenaran. Juga postingan-postingan kita melalui media sosial hendaklah kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Hari-hari ini keadaan tidak bertambah baik, ya sebagian mengalami seperti itu. Mereka mengatakan keadaan sekarang tidak stabil, tidak pasti, tidak jelas, bahkan rumit.
orang itu perlu dihibur. Nah, penghiburan itu datangnya Roh Kudus melalui firman Tuhan. Nah, biarlah berita yang kita posting adalah berita yang membangun semangat, yang membangun kerohanian, yang membangun iman kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berita apa yang perlu kita sampaikan? Ya, karena hari-hari ini dengan media sosial itu tidak bisa lagi dibendung. Begitu banyak berita-berita yang negatif, termasuk berita-berita yang tidak benar, yaitu berita-berita yang bernuansa hoax. Nah, sekarang berita apa yang perlu kita sampaikan? Ya, khususnya kepada jemaat dan para yang membaca daripada berita tersebut. Yang pertama adalah berita tentang kerajaan Allah. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada umat Israel, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu tertera dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1-2. Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus juru selamat dunia sudah datang. Itu adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan berbicara secara organisasi, tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang Yesus. Nah, surat Paulus juga kepada jemaat di Roma mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu tercatat di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu berita yang mesti kita postingkan kan, apa yang dimaksudkan kerajaan Allah. Nah, jadi orang yang melihatnya menjadi penasaran, dia ingin membacanya, ingin mengalami Nah, sekarang kapan datangnya kerajaan sorga? Alkitab mencatat waktu Yesus Kristus itu lahir ke dunia, kerajaan sorga datang. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya itu. Dia datang ke dunia ini untuk menegakkan, untuk menciptakan, membangun kerajaan sorga. Nah, jadi yang jelas Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari jiwa yang terhilang. Tapi Yesus Kristus datang ke dunia untuk juga mendirikan kerajaan sorga. Jadi kalau berbicara kapan datangnya kerajaan sorga, waktu Yesus lahir ke dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mencapai kerajaan Allah? Alkitab mencatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-3 dan ayat yang ke-5. Inti daripada firman Tuhan ini adalah untuk kita dapat mencapai kerajaan Allah, untuk kita dapat melihat kerajaan Allah, untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Itu yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ketiga dan ayat yang kelima. Itu sebabnya di situ ada dialog, ya, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus tentang dilahirkan kembali. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus ini adalah ahli Taurat, guru agama. Saudara, pada waktu mereka berdialog, tidak nyambung dialognya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus itu memandang dari sisi rohani. Sedangkan Nikodemus itu berbicara tentang hal-hal yang lahiriah. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus tidak ngerti, bagaimana aku yang sudah sebesar ini masuk kembali ke dalam rahim ibuku. Nah, tidak mengerti. Itu sebabnya di ayat yang Yohanes 13
3 ayat 3 dan ke-5 dijelaskan, kalau kamu mau dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini untuk mencapai kerajaan Allah. Nah, sekarang bagaimana kita dapat dilahirkan kembali? Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ke-10 dikatakan, kita dapat dilahirkan kembali dengan cara apa? Menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jelaskan di dalam postingan-postingan kita, sehingga orang lain tertarik untuk membacanya. Dan sekarang mengapa kita harus mencapai kerajaan Allah? Untuk apa sih kita itu masuk kerajaan Allah atau mencapai kerajaan Allah? Tujuan utamanya adalah agar kita dapat hidup kekal dan masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa target daripada setiap keyakinan-keyakinan kita adalah apa? Hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah tujuannya. Itu berita yang pertama, adalah berita tentang kerajaan Allah. Saya mau ulangi lagi. Berita tentang kerajaan Allah ini memuat apa yang dimaksudkan kerajaan Allah. Kapan datangnya kerajaan Allah? Bagaimana kita mencapai kerajaan Allah? Dan mengapa kita mencapai kerajaan Allah itu? Nah, ketika kita memahami prinsip-prinsip ini, saya percaya oleh karena kuasa Roh Kudus, orang akan tertarik untuk bersama-sama ada di dalam kerajaan surga. Nah, berita yang kedua adalah berita tentang yang dibutuhkan oleh semua orang. Coba kita akan lihat bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita yang dibutuhkan oleh semua orang yang di muka bumi adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dalam namanya. Atau semua manusia di dunia ini membutuhkan anugerah keselamatan dan hidup kekal. Bapak ibu tidak terkecuali, siapapun namanya orang itu, dia butuh yang namanya pertobatan dan pengampunan dosa. Siapa yang dapat mengampuni dosa umat manusia selain daripada Tuhan Yesus Kristus? Itu sebabnya semua orang di muka bumi ini perlu yang namanya Tuhan Yesus. Karena dialah yang mengampuni dosa umat manusia. Itu sebabnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini berita yang dibutuhkan oleh semua orang, dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Membutuhkan berita ini. Semua orang membutuhkan anugerah keselamatan. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, resesi ekonomi global, dan juga resesi dalam berbagai bidang. Kemudian terjadi peperangan di beberapa negara, kelaparan, bencana alam. Semua manusia itu membutuhkan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kasih itu sudah diberikan kepada kita. Katakan kepada kita. Kasih itu sudah diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat menunjukkan kasih itu dalam bentuk perbuatan baik kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, inilah berita yang kita masukkan di media sosial kita. Sehingga orang akan makin tertarik. Oh, ini berita yang saya butuhkan, bukan berita-berita negatif, bukan berita-berita yang saling menyerang, saling menggigit, bukan berita-berita hoax yang aku butuhkan, tetapi berita yang menyemangati aku untuk hidup, yang memberikan aku
jalan keluar bagi segala masalahku, yang menuntun aku ke jalan yang benar. Ini yang dibutuhkan oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu tentu kita bertanya, bagaimana caranya menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus? Ini penting, adalah dengan cara bertobat dari kehidupan yang lama dan menerima serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting. Karena kalau kita sudah menerima berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan pengampunan dosa hanya berasal daripada Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita, maka kita perlu menindaklanjuti lagi dengan cara apa? Menerima dan percaya kepada Dia Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia membutuhkan kasih Allah. Dan berita ini sangat-sangat diperlukan. Sebab itu saya mendorong setiap jemaat Tuhan mempertontonkan kasih Allah ini. Tunjukkanlah bahwa Kristus itu ada di dalam diri kita. Dan sebagai wujud Kristus yang ada di dalam diri kita, yang utama adalah mempertontonkan kasih Allah itu sendiri. Nah, berita yang ketiga yang kita beritakan melalui media sosial kita adalah berita yang dipercayakan kepada semua muridnya. Apa berita yang dipercayakan kepada semua muridnya? Perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa bentuknya Bapak Ibu? Bentuknya adalah berupa kesaksian. Semua orang percaya adalah saksi-saksi bagi Tuhan Yesus. Nah, orang yang menjadi saksi bagi Tuhan Yesus pasti dia bersaksi. Menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, kebenaran. Nah, itu sebabnya berita yang dipercayakan kepada semua muridnya yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Memiliki sebuah kesaksian yang pasti dan sangat pribadi bahwa Tuhan Yesus adalah Putra Allah, Juru Selamat dan penebus daripada dunia ini. Untuk menyaksikan ini harus mengalami Kristus di dalam dirinya. Bapak Ibu tidak dapat menjadi saksi bagi Tuhan Yesus kalau kita tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu dan saya juga tidak bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus kalau kita tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Atau kapan kita encounter dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Atau kapan kita itu dilahirkan kembali? Kan kita mesti berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi supaya kita dapat memberitakan bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, banyak orang-orang yang di luar Kristen tidak memahami tentang ini. Juga termasuk orang-orang Kristen juga tidak memahami prinsip-prinsip ini. Tapi ketika kita menyaksikan kebenaran itu sendiri, saya percaya orang akan mudah untuk mengerti. Pertanyaan yang selalu menggugah hati adalah, saksikan bagaimana saudara saya mengalami kelahiran baru. Kapan itu? Bagaimana ceritanya sampai kita mengalami kelahiran baru? Tapi juga saksikan bagaimana saudara mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita sudah dilahirkan kembali, saudara dan saya menjadi manusia baru. Hati kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita pasti mengalami perjumpaan pribadi selanjutnya dengan Tuhan Yesus. Pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana pada waktu sakit kita ditolong oleh Tuhan. Bagaimana pada waktu kita mengelola perusahaan kita ditolong oleh Tuhan. Bagaimana pada waktu usaha kita mau bangkrut ditolong oleh Tuhan. Bagaimana pada waktu Tuhan izinkan kita terpapar COVID-19 ditolong oleh Tuhan. Dan bagaimana pada waktu kita berdoa untuk orang lain pun ditolong oleh Tuhan. Disembuhkan, dilepaskan, diberi kemenangan oleh Tuhan.
banyak pengalaman pribadi. Ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita akan setiap hari berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya bukan berasal dari Kristen, tapi dari keyakinan yang lain. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanggal 25 Desember 1986. Tepatnya pada waktu itu di Jakarta. Pada waktu saya berdoa pagi menurut keyakinan saya yang lama, saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mulai semenjak itu hati saya rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya sore harinya saya berkunjung ke salah satu gereja lokal di Jakarta. Dan di sanalah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan saya. Nah, saudara, mulai semenjak itu hati saya diperbaharui. Saya punya kerinduan untuk berjumpa dengan Dia setiap hari. Saya rindu untuk membaca firman Tuhan setiap waktu. Saya rindu untuk melayani Dia. Nah, akhirnya Tuhan menuntun langkah demi langkah perjalanan hidup saya, saudara. Dari Jakarta saya diutus oleh perusahaan menuju ke Surabaya. Ya, di Surabaya dari tahun 87 sampai 91. Kemudian dari Surabaya saya diutus lagi menuju ke Malang dari 91 sampai 94. Dan akhirnya Tuhan mengutus saya ke Pekanbaru dari 94 sampai hari ini. Semua karena tuntunan Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi untuk tinggal di kota Pekanbaru, tapi Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pengalaman pribadi saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga setiap waktu saya mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi yang selanjutnya sampai hari ini. Di tengah-tengah gelombang pandemi COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi. Gelombang daripada resesi ekonomi global yang Tuhan izinkan. Tuhan tetap melindungi kami. Dan saya berdoa bagi setiap saudara. Saudara juga mengalami yang sama. Nah, oleh karena itu, bagaimana kesimpulannya? Saudara, pergunakanlah media online kita, media sosial kita. Untuk apa? Untuk memposting kabar baik. Maaf, bukan kabar buruk, bukan kabar hoax. Nah, adapun berita yang diposting adalah apa? Berita tentang kerajaan Allah. Berita yang dibutuhkan oleh semua orang. Berita yang dipercayakan kepada semua murid Tuhan Yesus, muridnya. Ini yang kita posting. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memahami prinsip-prinsip ini, maka kita akan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Media sosial kita pergunakan untuk memperluas kerajaan surga. Itu sebabnya firman Tuhan yang tadi awal kita baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, mari kita terus berdoa agar media sosial yang kita pergunakan itu sungguh-sungguh diurapi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini. Namun sebelum berdoa, kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku,
bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan, Kau pakai setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini sebagai pewarta kabar baik di era digital ya Tuhan. Pakai Tuhan media sosial yang kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berikan kami antusias, berikan kami keberanian untuk mempergunakan media sosial ini Tuhan, untuk memberkati banyak orang ya Tuhan Yesus. Tuhan yang mengurapi setiap media sosial kami, Tuhan yang mengkhususkan setiap media sosial kami, sehingga media sosial kami menjadi alat-alat berkat untuk semua orang yang melihat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu khusus berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Para pemirsa yang bersama-sama dengan kami melalui tayangan online ini ya Tuhan. Berkati setiap mereka ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati Tuhan keluarga mereka. Berkati Tuhan, khususnya bagi yang sakit secara fisik. Tuhan jamah tubuhnya, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semua jemaat-Mu, para pemirsa ke dalam tangan-Mu. Semua dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti jiwa mereka juga baik-baik saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat dari Dia. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin.